Halo semua, perkenalkan kami kelompok 3 kelas reguler A 2020 Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya akan membahas mengenai menu diet pada pasien gagal ginjal kronik. Sebelumnya, diet pada gagal ginjal itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, diet rendah protein 1 dengan asupan protein 30 gram dan diberikan kepada pasien dengan berat badan 50 kg. Yang kedua yaitu diet rendah protein 2 dengan asupan protein 35 gram yang diberikan kepada pasien dengan berat badan 60 kg. Dan yang terakhir yaitu diet rendah protein 3 yang diberikan dengan asupan protein 40 gram diberikan kepada pasien dengan berat badan 65 kg. Sebelum masuk ke menu diet, kita harus mengetahui dulu tujuan diet rendah protein ini. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tujuan diet rendah protein ini yang pertama yaitu untuk mencukupi kebutuhan zat gizi agar sesuai dengan fungsi ginjal. Yang kedua untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang ketiga untuk memperlambat penurunan fungsi ginjal lebih lanjut. Dan yang terakhir yaitu untuk menjaga stamina agar pasien dapat beraktivitas normal. Makanan apa saja sih yang disarankan bagi pasien gagal ginjal kronik? Yang pertama yaitu makanan yang menjadi sumber karbohidrat sederhana seperti gula, permen, agar-agar atau jeli, sirup, madu, dan selai. Yang kedua yaitu makanan yang menjadi sumber lemak seperti minyak jagung, minyak kedelai, minyak kacang tanah, margarin rendah garam, dan minyak kelapa sawit. Yang ketiga yaitu makanan yang menjadi sumber vitamin dan mineral seperti sayur mayur dan buah-buahan. Setelah makanan yang disarankan, selanjutnya, apa sih makanan yang harus dibatasi oleh pasien gagal ginjal kronik? Yang pertama, yaitu makanan yang bersumber karbohidrat kompleks seperti nasi, havermouth, makaroni, kentang, jagung, umbi-umbian, dan pasta. Yang kedua, yaitu makanan yang bersumber dari protein hewani seperti daging kambing, hati ayam, dan daging ayam. Yang ketiga yaitu makanan yang bersumber dari protein nabati seperti kacang-kacangan dan hasil olahannya. Contohnya yaitu tahu, tempe, dan susu kedelai, dan kacang-kacangan. Yang keempat yaitu makanan yang bersumber dari sayur dan buah tinggi kalium seperti buncis, bayam, daun papaya muda, buah pisang, dan alpukat. Yang kelima yaitu makanan yang bersumber dari lemak seperti minyak kelapa, santan kental, lemak hewani, dan mentega. Yang terakhir yaitu makanan yang diawetkan seperti kornet sapi dan sarden. Ini merupakan contoh menu diet pasien gagal ginjal kronis. Menu diet diberikan kepada Tuan A, pasien gagal ginjal kronis prehemodialisa dengan usia 62 tahun, berat badan 66 kg, dan tinggi 173 cm. Dengan nilai gizi, energi lebih kurang 2000 kilokalori, protein lebih kurang 40 gram, lemak lebih kurang 58 gram, dan karbohidrat lebih kurang 335 gram. 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kilokalori, 1 gram protein sama dengan 4 kilokalori, 1 gram lemak sama dengan 9 kilokalori. 335 gram karbohidrat dikali 4 kilokalori sama dengan 1340 kilokalori. 40 gram protein dikali 4 kilokalori sama dengan 160 kilokalori. 58 gram lemak dikali 9 kilokalori sama dengan 522 kilokalori. Dari contoh kasus di atas, kita dapat memberikan sarapan dengan 100 gram nasi putih sama dengan 129 kilokalori, 1 butir telur balado sama dengan 71 kilokalori, 50 gram madu atau sama dengan 2 porsi,
sama dengan 180 kilokalori. Sebagai snack, kita bisa memberikan teh dengan 1 sendok makan gula pasir dengan 58 kilokalori dan kue talam 90 gram atau sama dengan 1 porsi dengan 168 kilokalori. Untuk makan siang, kita bisa memberikan 150 nasi putih dengan 194 kilokalori, 1 ons file dada ayam goreng dengan 26 kilokalori, 2 sendok teh minyak zaitun dengan 80 kilokalori, 30 gram tumis brokoli dengan 10 kilokalori, dan koktail pepaya dan nanas dengan 200 gram pepaya dan 100 gram nanas dengan 317 kilokalori. Untuk snacknya, kita bisa memberikan 112 gram puding tapioka atau sama dengan 1 porsi dengan 134 kilokalori dan 3 sendok makan fla sirup dengan 159 kilokalori. Untuk makan malamnya, kita bisa memberikan 150 gram nasi putih dengan 194 kilokalori, 1 ons tumis daging sapi dengan 63 kilokalori, 2 sendok teh minyak zaitun dengan 80 kilokalori, dan 30 gram tumis kangkung dengan 6 kilokalori. Dan untuk snack malamnya, kita bisa memberikan 50 ml yogurt dengan 32 kilokalori dan 200 gram agar-agar swallow dengan 124 kilokalori. Kenapa sih menu diet bagi penderita gagal ginjal kronis itu diperlukan? Sebenarnya, apa sih itu penyakit gagal ginjal? Jadi, gagal ginjal kronik atau GGK merupakan gangguan fungsi ginjal yang progresif dan tidak dapat pulih kembali, di mana tubuh tidak mampu memelihara metabolisme dan gagal memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit yang berakibat pada peningkatan urea. Gagal ginjal kronik atau GGK juga merupakan suatu proses patofisiologi yang menyebabkan kerusakan struktural dan fungsional. Ginjal ini masih menjadi permasalahan serius di dunia kesehatan. Sebenarnya, gagal ginjal kronis ini disebabkan oleh apa sih? Gagal ginjal kronis disebabkan oleh kerusakan fungsi ginjal akibat penyakit yang terjadi dalam jangka panjang. Penyebab paling umum dari gagal ginjal kronik meliputi glomerulonefritis, pyelonefritis, hipoplasia kongenital, penyakit ginjal polikistik, diabetes mellitus, hipertensi, sistemik lupus, sindrom Alport, dan amyloidosis. Selanjutnya yaitu komplikasi gagal ginjal kronis. Yang pertama, gangguan elektrolit seperti penumpukan fosfor dan hiperkalemia atau kenaikan kadar kalium yang tinggi di dalam darah. Yang kedua yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga, penumpukan kelebihan cairan di rongga tubuh misalnya edema paru atau asites. Yang keempat yaitu anemia atau kekurangan sel darah merah. Dan yang terakhir yaitu kerusakan sistem saraf pusat dan menimbulkan kejang-kejang. Terakhir kita bisa menyimpulkan bahwa gagal ginjal kronik sebagai suatu proses patofisiologi yang menyebabkan kerusakan struktural dan fungsional ginjal. Semakin banyak protein yang dicerna, semakin banyak pula asam amino yang disaring oleh ginjal dan membuat ginjal bekerja lebih keras. Oleh karena itu, pasien gagal ginjal kronis harus diberikan menu diet yang rendah protein. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Baiklah, itulah pembahasan kami mengenai menu diet pada pasien penyakit gagal ginjal kronik yang dimulai dari jenis diet hingga contoh menu diet pada pasien gagal ginjal kronik. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi.